Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul di majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Kita diciptakan di muka bumi ini tentunya tidak lantas begitu saja dibiarkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini, Pak. Tidak kemudian setelah kita ada, kita dibiarkan begitu saja tanpa adanya perintah, tanpa adanya amanah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia sebagai hambanya di muka bumi ini, itu sebenarnya bersamaan dengan adanya kita di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan sesuatu kepada kita, memberikan amanah kepada kita untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan. Jadi keberadaan kita di muka bumi ini, Pak Bu, tidak dibiarkan begitu saja, tapi ada perintah yang harus kita kerjakan, ada amanah yang harus kita tunaikan. Apa itu? Yaitu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, dan mungkin ayat ini sering kali kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka semua untuk beribadah kepadaku. Jadi adanya kita dan jin, makhluk, ya, salah satu makhluk dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan beban taklif, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah adalah jin dan manusia. Ya. Dan yang namanya ibadah niku, Pak Bu, banyak atau sedikit? Ibadah itu banyak atau sedikit? Banyak. Contohnya napa mawon? Napa ibadah? Majelis taklim, masya Allah. Terus sholat, napa malih? Puasa, napa malih? Zakat, sampun? Haji, kurban, membaca Al-Quran, berzikir, dan yang lainnya banyak sekali. Dan di antara ibadah yang disebutkan tadi ada berkurban, yang kaitannya dengan tema pembahasan kita insya Allah nanti.
Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi telah disebutkan perintah dan amanah yang harus kita tunaikan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang panjenengan sebutkan tadi semuanya itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan kepada Allah tapi di sisi lain juga kepada selain Allah. Karena ini namanya mempersekutukan Allah. Ya. Timbul pertanyaan, loh Ustaz, memang kenapa kalau misalnya ada ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu memang kenapa Ustaz? Yang penting kan niatnya baik. Yang penting kan niatnya baik. Maka jawabannya adalah jika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, dia terancam dengan neraka. Dia terancam dengan neraka. Kok bisa? Karena dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh dari ibadah yang panjenengan sebutkan tadi, yaitu berkurban. Karena ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita ambil contoh dari masalah kurban tadi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini dibawakan oleh Tariq bin Syihab, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai mauquf sahih oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullahu taala. Nabi SAW menceritakan tentang dua pemuda yang salah satunya masuk ke dalam surga dan satunya lagi masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia mengorbankan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin." Dahulu pernah ada dua orang yang mana mereka berdua ini salah satunya masuk surga karena lalat dan satunya lagi masuk neraka karena lalat. Yang pertama masuk pundi? Surga. Karena apa, Pak? Lalat, laler. Dan satunya lagi masuk neraka. Karena apa? Karena lalat juga. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya-tanya, kok bisa? Dan pertanyaan ini juga disampaikan oleh sahabat Nabi SAW pada saat itu. Mereka mengatakan, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa seperti itu wahai Rasul? Ada orang masuk surga karena lalat, satunya lagi masuk neraka karena lalat. Itu gimana? Kok bisa seperti itu? Tolong jelaskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ketika itu dua pemuda tadi sedang berjalan akan menuju ke suatu tempat, dan di tengah perjalanan dua pemuda ini bertemu dengan suatu kaum yang memiliki berhala. Jadi ada dua pemuda, dia sedang melakukan perjalanan. Pas di tengah-tengah jalan, mereka papasan dengan suatu kaum yang mana kaum ini memiliki berhala. Dan mereka memberikan syarat
Gak ada satupun orang yang boleh melewati mereka kecuali dengan mengorbankan sesuatu. Syaratnya apa? Dengan mengorbankan sesuatu. Qalu li ahadihima qarrib. Maka benar, kaum ini berkata kepada salah satu dari dua pemuda tadi, qarrib, berkurbanlah. Berkurbanlah. Qala, laki-laki yang diajak bicara ini menjawab, laisa indi syai'un uqarrib. Wahai fulan, aku enggak punya sesuatu untuk dikurbankan. Aku tidak punya sesuatu untuk dikurbankan untuk berhalamu ini. Enggak ada kambing di sini, enggak ada unta di sini, enggak ada sapi di sini. Aku enggak punya apa-apa. Maka kata kaum ini, mereka mengatakan, qarrib walau dzubaban. Berkurbanlah meskipun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fadakhalu sabilahu fadakhalan nar. Maka benar, orang itu pun mencari lalat, berusaha mencari lalat untuk dikurbankan bagi berhala yang dimiliki oleh kaum tadi. Dan setelah dia mendapatkan lalat dipersembahkan kepada si berhala itu, maka dia diizinkan untuk jalan, tapi pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka hanya karena apa? Lalat. Nah, yang satunya ditawarin juga, qarrib, berkurbanlah. Jadi yang satunya sudah lewat, Pak Bu, tapi akhir hidupnya dia masuk ke mana? Neraka. Nah, yang satunya ini belum lewat, ditawarin juga, qarrib, berkurbanlah. Maka dia mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Tidak, aku tidak akan pernah sama sekali untuk mengorbankan sesuatu kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap tidak mau, meskipun hanya dengan satu ekor lalat, tidak mau berkurban untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Pemuda ini pun dipukul lehernya, maksudnya dipukul ini ditebas, ya. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Pemuda ini pun ditebas lehernya dan dia mati, tapi akhir hidupnya di akhirat dia masuk ke dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang baru saja kita simak tadi menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya ketika kita berkurban itu memperhatikan niat kita. Mungkin timbul pertanyaan, loh Ustaz, tadi kan kurbannya itu lalat, kok bisa masuk ke dalam neraka itu yang mengorbankan lalat itu? Sebagian ulama menjelaskan permasalahannya itu bukan di lalatnya, tapi di korbannya itu, di kurbannya itu. Dan sebagian ulama juga menjelaskan kenapa kok dia masuk neraka, karena di dalam hadis itu Nabi SAW menceritakannya dengan kata qarraba yuqarribu takriban. Perintahnya qarrib. Nah, dalam bahasa Arab qarrib itu sudah mengandung peribadatan. Jadi dua orang itu ketika diperintahkan qarrib, berkurbanlah, mereka itu paham kurban itu untuk ibadah, sehingga divonis oleh Nabi SAW sebagai penghuni neraka. Jadi bukan di permasalahannya di lalat atau hewan lainnya, tapi dalam berkurbannya itu, peribadatannya itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya hadis yang baru kita simak tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa bahayanya jika suatu amal ibadah yang dikerjakan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu amalan ibadah
yang dikerjakan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena tadi bisa mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Entah itu amalan wajib atau sunnah, amalan yang kecil atau yang besar, yang sedikit atau yang banyak, jika itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka tempat kembalinya, naudzubillahi min dzalik, dia terancam dengan neraka. Dia terancam dengan neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya secara ikhlas. Kita diperintahkan untuk mempersembahkan seluruh ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya salatku wa nusuki, ibadahku. Ibadah di sini para ulama menjelaskan adalah berkurban. Nusuk itu maknanya adalah berkurban, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suddi dan Ad-Dhahhak rahimahumullah. Jadi salatku, kurbanku, hidupku dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Maka jangan sampai kita menyelisihi perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, memberikannya kepada selain Allah. Jangan sampai seperti itu. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga peribadatanku, yaitu berkurbanku ini, hidupku dan matiku, itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang nuwun sewu akan berkurban tahun ini, sebisa mungkin tata hati kita, ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkurban karena takut diomong, ya. Karena takut diomong. Pernah ada seorang ustadz didatangi jamaahnya mengeluhkan tentang sikap suaminya yang tiap tahun berkurban, qadarallah suatu tahun nggak ada rezeki untuk berkurban, tapi memaksakan. Pas ditanya sama istrinya, loh kenapa sih pak kudu kurban, lagi orang duit kok. Mau siapa jere wong-wong mau biasa kurban tiap tahun, masa tahun ki ora. Nah, hati-hati. Katanya apa? Nanti siapa, kata tetangga, biasa tiap tahun kurban, masa tahun ini enggak, ya minimal wedus lah, ben ora diomong. Subhanallah, ini niatnya sudah salah. Maka ya, kita, saya dan panjenengan sama-sama, bagi yang akan berkorban, tata niat kita, benar-benar berikan kurban kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Zulhijjah ini, yang mana bulan Zulhijjah ini termasuk bulan haram. Jangan sampai kita salah niat dalam ibadah, yang kita dapat malah dosa, dan dosa itu dilipat gandakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berada di bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada berapa nggih? Ada berapa? 3 apa 5? Bulan haram wonten pinten? 4 nggih. Ada 4. Napa mawon niku? Muharram, Rajab, terus Zulqa'dah dan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat
At-Taubah ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Bilangan Allah Subhanahu wa taala, bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan itu ya, ketetapan itu sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. 12 bulan ini sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, yang mulia. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Para ulama kita menjelaskan mengenai firman Allah yang bunyinya fala tadzlimu fihinna anfusakum. Mereka menjelaskan intinya adalah jangan sampai kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'ala dzanba fihinna a'zam wal 'amala shaliha wal ajra a'zam. Kenapa kita harus hati-hati dengan 4 bulan ini, Pak Bu? Jangan sampai berbuat dosa, karena sesungguhnya dosa-dosa yang berada di 4 bulan haram itu lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan di 4 bulan di bulan-bulan lain selain 4 bulan tadi. Begitu pula dengan pahalanya. Pahala yang dilakukan, dikerjakan di bulan-bulan haram nilainya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Loh Ustaz, berarti ya timbul pertanyaan, Ustaz, berarti selain bulan 4 haram kue ora apa-apa dosa, berbuat dosa? Ya tidak juga. Bukan seperti itu kita ngambil kesimpulannya. Di bulan lain pun kita berbuat dosa, tetap dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di 4 bulan ini dosanya jauh lebih besar. Oleh karena itu Imam Qatadah, salah seorang ulama tafsir, mengatakan inna dzulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran minadz-dzulmi fi siwaha. Sesungguhnya kezoliman yang dilakukan di 4 bulan haram itu, dosa-dosa yang dikerjakan di bulan-bulan haram itu jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan di bulan-bulan selain 4 bulan haram tersebut. Lalu beliau mengatakan, wa in kana dzulmu ala kulli halin aziman. Meskipun kezoliman, perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan lain itu tetap bernilai tetap nggak boleh gitu, bernilai buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja 4 bulan ini dosanya jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu kita balik lagi bahwasanya kita sedang berada di bulan Zulhijjah, termasuk dari bulan haram. Maka jangan sampai kita salah niat dalam beribadah. Enggak cuma di kurban saja, dalam sholat kita, dalam bacaan Quran kita, sholat sunnah kita, kehadiran kita ke masjid untuk menunaikan ibadah berjamaah, sholat berjamaah, tetap kita harus menjaga niat kita. Jangan sampai salah. Karena kalau kita salah dalam berniat,
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kok niatnya salah, naudzubillah, ya, kita sudah mendapatkan dosa, dan dosa itu jauh lebih besar dampaknya daripada dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu sebagai pengingat bagi kita semua bahwasanya kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram yang harus kita hati-hati di dalamnya. Maka perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah amal soleh. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya kapan suatu amalan itu dinilai ibadah, kapan suatu amalan itu dinilai ibadah. Jadi ada pernyataan kapan amalan itu diterima, ada juga kapan amalan itu dinilai ibadah. Kalau amalan diterima sudah kita ketahui bersama, syaratnya ada dua, ikhlas dan mutabaah, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ulama sepakat, amalan yang diterima adalah yang ikhlas dan sesuai dengan ajaran Nabi. Nah kemudian pernah ada seorang ulama ditanya sama muridnya, bagaimana amalan itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang ulama ini mengatakan, amalan itu bisa dinilai ibadah ketika orang yang melakukannya ini penuh dengan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, amalan dinilai ibadah ketika pelakunya mengerjakan amalan tersebut penuh dengan cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya, panjenengan salat sunnah sebelum salat subuh, ya, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Panjenengan melakukannya itu benar-benar cinta dengan amalan tersebut. Panjenengan melakukan itu benar-benar cinta dengan amalan tersebut. Dan yang kedua, ketika panjenengan mengamalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, panjenengan ketika takbir menghadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan pada diri panjenengan bahwasanya panjenengan adalah orang yang sangat hina di hadapan Allah. Adanya cinta dan juga penghinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita itu hina di hadapan Allah. Itu baru amalan yang dinilai sebagai ibadah. Kenapa mesti 2 hal itu? Karena 2 hal itu insya Allah akan menghantarkan kekhusyuan kepada diri kita, Pak Bu, ketika beribadah. Terkadang ya, nuwun sewu, sebagian dari kita itu mengamalkan syariat Islam seperti halnya rutinitas saja, nggak ada penghadiran mahabbatullah, itu nggak ada. Azan isya, yang kok sholat isya, pas sholat nggak ada rasa cintanya dengan sholat tersebut, nggak ada hadirnya Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, yang ada dunia, dunia, dunia. Subhanallah. Ketika subuh bangun, oh iya waktunya subuh sholat, ya mending kan Ustaz daripada sing ora, ya mending, tapi pilihlah yang sing jauh lebih mending. Jangan jadikan seperti halnya rutinitas belaka. Hadirkan rasa cinta itu, hadirkan penghambaan itu dalam setiap ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita hanya sekedar rutinitas saja. Jangan sampai ibadah kita seperti halnya rutinitas saja. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini berkenaan dengan bulan Dzulhijjah, ya. Sudah seharusnya kita memperhatikan amalan kita, terutama kaitannya dengan yang kurban tadi, ya, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ustaz, timbul pertanyaan lagi Ustaz, kurban itu sebenarnya hukumnya apa Ustaz? Kurban itu hukumnya apa? Sekurang-kurangnya hukum berkurban itu ada 2, ya. Kurban itu hukumnya sekurang-kurangnya ada 2.
Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebagian ulama yang lain menjelaskan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang pertama apa? Wajib bagi yang mampu. Terus yang kedua, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Yang pertama, mereka yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, tentunya mereka nggak sembarangan ketika berbicara, berdasarkan dalil. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya kurban itu wajib bagi yang mampu? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahha fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan keluasan rizki, mampu untuk berkurban, tapi kok nggak mau berkurban karena pelit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dia dengan mengatakan, "Fala yaqrabanna musallana." Janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Jadi orang yang nggak mau berkurban, padahal dia itu mampu, tapi tidak mau untuk berkurban, aslinya mampu tapi nggak mau, alias pelit, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ingat-ingat, jangan sampai dia mendekati tempat sholat kami. Maksudnya apa, Ustaz? Jangan mendekati tempat sholat kami. Maksudnya nggak usah ikut sholat id. Sholat id apa? Idul Adha. Sebagian ulama ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi wayai badai sholat sambil ibadah. Ini sebagai peringatan, sebagai hardikan bagi orang-orang yang pelit. Karena pelit itu sifat yang buruk, Pak. Ya. Karena pelit itu sifat yang buruk. Nah, kemudian para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, oh, ternyata orang yang mampu berkurban itu wajib, sedangkan yang tidak perlu, tidak mengapa. Karena ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tadi pendapatnya apa? Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Para ulama yang berpendapat bahwasanya kurban itu sunnah yang ditekankan, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru," apabila telah tiba hari ke-10 di bulan Zulhijjah, apabila telah tiba hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada di antara kalian, ya, perhatikan, ada di antara kalian, berarti nggak semuanya, dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Maka janganlah dia mencukur rambutnya dan kukunya sama sekali. Jadi bagi yang ingin kurban, maka janganlah dia mencukur rambut dan juga kukunya. Rambut sing di Ustaz kabehan yang ada di anggota tubuh kita.
bagi yang akan kurban. Kalau keluarganya gimana? Keluarganya bebas. Yang tidak boleh itu adalah sahibul kurbannya, orang yang akan kurban. Bukan wedus, sapi, apa ontane, tapi orang yang akan kurban itu. Memang kenapa Ustadz? Hikmahnya adalah diantaranya kata para ulama Syafi'iyah, ya, hikmahnya adalah supaya nanti ketika di hari kiamat orang yang berkurban itu ketika ditimbang pahalanya lebih berat dan lebih banyak karena masih ada anggota-anggota tubuh yang masih ada dalam dirinya itu. Jadi nanti akan ditimbang semua itu, rambutnya, kukunya, ya, bersama dengan hewan kurbannya. Nah, ini untuk memperbanyak amalan nanti di hari kiamat. Dari hadis inilah para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah yang ditekankan. Dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Pendapatnya sinten? Mayoritas ulama. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Mereka berpendapat kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Maka bagi kita yang mampu, ya, untuk cari amannya, bagi yang mampu ya sudah kurban saja. Ya. Tapi saat saya pilih pendapat yang kedua, ya tapi kalau panjenengan mampu ya kurban saja. Apakah kita nggak khawatir dengan ancaman di hadis tadi? Bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar ngancam orang yang pelit nggak mau kurban itu nggak boleh mendekati tempat sholatnya kaum muslimin, yaitu sholat id. Maka untuk cari amannya, ya, dan kita juga mendapatkan pahala insya Allah kalau ikhlas, benar-benar ikhlas, maka berkurbanlah bagi yang mampu. Bagi yang tidak, ya sudah, tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dipaksakan, karena kurban itu hukumnya tidak wajib ain, bukan, tapi sunnah muakkadah atau wajib bagi yang mampu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk yang terakhir mungkin ana ingatkan kembali bagi diri ana pribadi dan juga jamaah sekalian, kita berada di bulan Zulhijjah dan kita sudah masuk di hari kedua di bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah amal soleh, jangan memperbanyak amal maksiat, ya, amal-amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi amalan-amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah itu bisa dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya maupun dosanya. Maka kita harus cerdas dalam memanfaatkan momen-momen ini, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya amalan-amalan yang berada di 10 hari awal di bulan Zulhijjah adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Bahwasanya tidak ada hari-hari yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada suatu amalan dikerjakan di hari-hari tersebut, melainkan hari-hari yang ada di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Oleh karena itu kita harus memanfaatkannya. Ketika ada sahabat yang mendengar hadis ini, sahabat tersebut pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasul, apakah saking dicintainya amalan-amalan yang ada di awal bulan Zulhijjah itu, jihad pun tidak bisa menandingi amalan tersebut?" Jadi amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat yang tanya, "Kalau jihad bagaimana wahai Rasul? Apakah itu bisa menandingi amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba di bulan Zulhijjah?" Maka kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Iya, jihad pun gak bisa menandingi amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang pergi ke medan jihad
dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia kembali tidak membawa apapun, alias napa? Syahid. Orang yang syahid itulah yang bisa menandingi amalan-amalan yang dikerjakan di awal 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Berarti luar biasa sekali, Pak Bu. Kita baca Quran di bulan Zulhijjah ini, di 10 hari bulan Zulhijjah ini, itu lebih utama daripada jihad. Kita sholat sunnah ya, di bulan Zulhijjah ini, di awal-awal bulan Zulhijjah ini, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang lain. Dan kalau yang mampu, maka berkurbanlah atau berhajilah ke Baitullah ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan yang bisa kita ambil di kajian kita pada malam yang berbahagia kali ini adalah, yang pertama, berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan untuk selain Allah. Yang kedua, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada juga ulama yang berpendapat hukumnya itu wajib bagi yang mampu. Dan yang ketiga yang bisa kita ambil kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, berhati-hatilah di bulan-bulan haram. Perbanyaklah amal soleh dan kurangilah atau kalau bisa tinggalkanlah amal-amalan yang membawa dosa. Karena pahala dan dosa di bulan-bulan haram, di bulan Zulhijjah ini bisa dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilipat gandakan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.